Oke, selamat berjumpa kembali dengan Ranto Channel di sini. Kali ini saya kedatangan TV Sharp LED ya, tapi di belakangnya ini masih agak tebal, tapi sebenarnya layarnya sudah LED LCD. Untuk kali ini saya kedatangan TV ini. Kalau panas katanya apa ya, mati ya. Kalau panas mati sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kita coba dulu, nanti kita baru cari kerusakannya ya. Ya, nyala sebenarnya TV-nya, tapi kalau panas katanya mati. Gambar normal, suara juga normal. Pihak korban yang melaporkan Oi pun menuding ada dana transfer para korban yang mengalir di balik mewahnya pesta pernikahan. Kita tunggu aja dulu. Mau tak mau tanda tanya pun. Tadi sempat saya pause videonya karena terlalu lama ya. Biar mempercepat atau mempersingkat videonya. Kita coba dulu, kita tunggu matinya berapa menit. Ini sudah sekitar 2 menitan. Ya itu kan Jadi lecet, dan ini karena cincin. Gitu palanya tuh pusing. Kita nonton yang gambarnya agak Nggak nginep 1 malam aja. bersih, nggak ada semutnya aja ya. Iya. Malam misalnya di daerah pedesaan jauh dari pemancar ya, dengan cuman pakai antena biasa. Sambil ngerokok dulu, sambil ngopi dulu, biar nanti kalau pas mencari kerusakannya pikiran kita bisa fresh. Bukan berarti iklan ya. Ini malah nonton orang tiduran ini ya. Sebentar, kita pause saja dulu. Lama ini, agak lama ya. Ini lampunya ini hijau normal ya. Lampu indikatornya ini normal hijau, kalau hidup. Jadi TV ini langsung mati, nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Nyuci baju irit, pakai Just One Detergel 5 kali lebih kental, cukup pakai sedikit. Dengan teknologi perontok noda, cukup rendam 1 menit. Bersih, higienis, iritnya mantul. Kok nggak mati-mati nih, udah lama. Video udah durasi 3 menit ya. Kita lanjut lagi ya, udah lama. Banyak virus COVID, tubuh tidak fit, tenggorok. Nah, langsung mati sekarang baru. Ini langsung mati, lampu indikator juga nggak nyala ya. Langsung kita buka dulu TV-nya, tak pause dulu, nanti setelah TV terbuka nanti saya play lagi videonya ya. TV sudah saya bongkar, ini penampakannya seperti ini. Nanti kita copotin satu-satu, kita ukur ya. Ukurnya untuk saya pakai ini SR meter tapi rakitan sendiri.
kita bongkar-bongkar dulu, kita copotin kabelnya satu-satu. Nah, ini mesinnya seperti ini, Nah, kita agak lebih dekat ya biar lebih jelas gambarnya ya. Ini kita perhatikan, ini elko kayaknya masih bagus ya, tapi untuk lebih pastinya kita ukur pakai ESR aja. Berhubung ESR saya ini udah saya kasih proteksi untuk elko, yang penting asal posisi kita mencolokkan ini konektor ini, posisi si ESR jangan dihidupkan dulu ya. Jadi posisi mati, kita ukur elko. Nah, itu ada percikan api, sisa-sisa tegangan dari elko ya. Tuh, biar lebih jelas kita coba. Masih bagus ya, 142,1 mikrofarad, voltase lossnya 0,6%, ESR nya 0,94 ohm ya. Terus biasanya saya dulu pernah ngalamin kerusakan yang sama seperti ini. TV-nya TV sub juga dulu pernah ketemu nih. Kalau dulu itu dioda yang ini ada resistor sama kapasitor untuk starting ya. Itu ada dioda yang dari sini, tapi nggak tahu ini dioda ini fungsinya untuk apa. Cuman dioda dari trafo ini langsung menuju ke sini. Ini berhubung ini dari katanya sudah pernah di servis nih, ini sudah diganti, STR nya sudah diganti, elko nya juga sudah diganti, kelihatan ya. Terus kita cek aja dulu, ini dioda ini langsung menuju ke sasaran yang dulu pernah saya alamin di TV sub yang dulu ya. Saya coba dulu. Kita copot dioda yang ini ya, terus kita ukur diodanya. Ini diodanya apa nih serinya nih. Diodanya serinya EN4005 ya, EN4005. Kita cek aja dulu, ini soalnya servisnya servis hafalan, karena dulu pernah saya ngalamin kerusakannya seperti ini. Cuman waktu dulu belum saya upload di YouTube ya. Kita cek, nah kan ini sebenarnya kan dioda, ini udah hasilnya jadi R1,88 ohm, berarti dioda ini sudah bisa dipastikan kalau dioda ini short ya, dioda ini short ya, dioda ini short ya. Lanjut kita cari dioda dulu. Kita cari dioda dulu, ini
kebetulan ada dioda copotan ya. Dioda copotan ini serinya berapa nih? RL207 ini di TV tabung biasa yang di bagian AC yang saya copot ya. Soalnya ini juga bagian tegangan tingginya. Kita coba dulu, ini berdasarkan pengalaman yang dulu, tapi nggak tahu nanti kalau teman-teman yang lain mungkin ada kerusakan yang lain juga, maksudnya komponen yang lain yang rusak. Soalnya dulu saya pernah mengalami ini. Nah, kalau diukur kan ini menunjukkan gambar dioda ya. Ya udah dipastikan kalau dioda itu yang bermasalah gitu, tapi belum tentu juga kerusakan yang sama komponennya yang rusak sama juga, ini belum tentu juga. Jadi tergantung analisa teman-teman sekalian, teman-teman para teknisi. Ini cuman berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alamin gitu. Soalnya setiap kerusakan TV, kerusakan sama tapi mungkin komponennya yang rusak itu berbeda gitu. Cuman biasanya di bagian itu juga, di bagian yang sama cuman komponennya yang beda gitu teman-teman. Kira-kira sedikit sharing pengalaman atau sedikit berbagi ilmu saya, karena mau berbagi duit juga untuk saya belum bisa. Oke, ini sudah terpasang ya dioda ya, dioda di sebelah sini nih. Dioda di sebelah sini, dioda untuk mensuplai resistor ini, resistor sama kapasitor starting ini ya, di bagian regulator. Ini kayaknya kemarin sama teman teknisi juga itu mungkin sudah diuprek-uprek bagian ini STR-nya kayaknya, soalnya ini STR-nya juga kelihatan baru, STR kelihatan baru, ini juga solderan juga baru, elko juga udah diganti nih kayaknya ya. Coba kita lihat, ini kan 150 mikro 450 volt, ini kayaknya udah gantian elko juga. Coba kita lihat, kita coba dulu, kita sambung-sambung lagi kabelnya, lalu kita coba ya. Kabel AC-nya tadi mana? AC kopnya. Tapi kadang juga nggak secepat ini ya, namanya servis kan kadang cepet, kadang juga membutuhkan waktu lama gitu untuk teman-teman teknisi. Jadi biarpun kerusakan yang sama, ini udah saya pasang ya, kita lihat aja dulu gambarnya. Untuk teman-teman teknisi, kadang kerusakan, ciri-ciri kerusakan sama tapi jenis barangnya atau jenis komponennya nggak sama itu. Cuman pas kebetulan yang ini yang saya tanganin ini dulu pernah saya mengalami kerusakan seperti ini. Biasanya bukan biasanya, dulu pernah ketemu komponen yang rusak itu, diodanya itu nge-short gitu. Kebetulan ini tadi saya nemu juga, ini berdasarkan pengalaman yang dulu pernah saya alami, diodanya yang short. Ini tadi coba-coba, ternyata setelah saya copot diodanya short beneran. Kalau biasanya kalau STR panas itu penyebabnya adalah elko supply yang langsung dari 220 volt menjadi DC, itu biasanya yang melar ukurannya atau ESR nya sudah naik
sama voltase lossnya sudah naik. Biasanya itu sebenarnya yang penyebabnya itu. Kita coba ya teman-teman ya, kita coba TV-nya. Udah nyala lagi. Terus ini juga kemarin ditanyakan juga, ini ada bintik-bintik putihnya ini kan. Nih. Kalau yang ini harus diganti lapisan depannya, lapisan depan untuk LCD-nya itu. Ini 3 kali lipat gaji kamu. Nanti akan saya carikan kerjaan baru. Tapi ingat, jangan sampai dekal. Dan normal ya gambarnya ya, normal kayak tadi, cuman tadi saya pegang heatsink atau pendinginnya panasnya minta ampun. Coba nanti kita hidupin berapa menit kita coba pegang heatsinknya ya, panas berlebih apa enggak setelah penggantian si dioda IN4005 yang ini tadi ya, IN4005 ini gitu. Sini Deng, masuk. Sini sayang, duduk ya. Udah deh biarin Ya, untuk teman-teman teknisi mungkin ini bisa menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Saya bukan berarti menggurui, enggak. Saya di sini cuman berbagi ilmu, barangkali ilmu yang saya sebarkan atau pengalaman-pengalaman yang saya unggah di YouTube ini barangkali bisa menjadi referensi untuk teman-teman teknisi dimanapun berada gitu minta maaf ya. Kita pause dulu ya, nanti takutnya kepanjangan videonya. Nanti setelah beberapa menit kita play lagi, dan ingin saya tunjukkan panas kadar panas dari STR tersebut ya. Udah berjalan 5 menit lebih ya, udah berjalan 5 menit lebih. Kenyataannya TV ini masih hidup, nggak mati seperti yang tadi. Kita coba matiin dulu, kita buktikan pegang heatsinknya panasnya berlebih apa enggak. Kalau panasnya berlebih berarti masih ada komponen lain selain dioda yang tadi yang rusak ya. Kita matiin aja dulu untuk TV-nya, kita coba tes kadar panas dari heatsink dari STRW nya ya. Kita matiin aja dulu. Langsung. Nah, ini panasnya ini normal ya. Kalau tadi begitu mati sendiri tadi, saya pegang begini, ini sudah gak kuat tangan saya. Rasanya mau melocot-melocot ini tangannya, karena saking panasnya itu menjadikan proteksi pada STR ini karena terlalu panas yang berlebih gitu. Kalau ini ya anget, cuman kan normal nih, sudah berjalan 5 menit lebih padahal. Begitu teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temannya teknisi semua. Jangan lupa subscribe channel saya, dan juga bunyikan loncengnya untuk channel saya biar bisa channel ini biar bisa lebih maju lagi. Gitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.